Bagaimana Bapak tahu saksi Bapak itu memang saksi yang sebenarnya yang Bapak sebut saksi mata? Siapa nama saksi Bapak itu? Saya bilang jangankan kalian bos, jangankan kalian bos, malaikat pun kalau bertanya kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, seperti sudah saya sampaikan dalam video saya kemarin, bahwa kemarin Kamis tanggal 17 Desember 2020 saya mendatangi Bareskrim untuk memenuhi panggilan dari penyidik yang memeriksa saya seputar liputan saya tentang kilometer 50 tol Jakarta Cikampek yang terkait terjadi penembakan terhadap 6 anggota Laskar FPI yang tewas. Itu panggilan kedua yang saya baru hadir, karena panggilan pertama 14 Desember hari Senin kemarin saya ada kegiatan lain sehingga saya tidak datang, dan saya sudah menyampaikan. Jadi kalau ada teman-teman wartawan Edi Mulyadi mangkir, no, salah. Saya datang, saya memberi kabar bahwa saya tidak bisa hadir. Itu, jadi bukan mangkir saudara. Dan tanggal 18 kemarin hari Kamis, 17 kemarin hari Kamis saya datang. Banyak teman yang bertanya, bagaimana jalannya pemeriksaan waktu pulang keluar dari ruang Bareskrim itu. Memang teman-teman banyak wartawan juga tanya segala macam, dan saya sudah jelaskan secara singkat. Nah, hari ini, pagi ini, di video ini saya juga ingin menjelaskan bagaimana kronologis kejadiannya di Bareskrim itu. Saya datang kira-kira pukul 13, lalu karena saya masih ketemuan janjian dengan teman-teman sebagian tim lawyer kami, maka kami baru bisa ke atas ke Bareskrim lantai 4 itu sekitar pukul 14 kurang. Lalu di situ pertama sekali ternyata ada aturan baru bahwa setiap orang yang datang di Bareskrim harus dites, yang dicolokin kapas ke hidung gitu loh, dia bilang tes swab antigen gitu ya. Alhamdulillah kami berempat, saya dan 3 lawyer diperiksa untuk dan mendampingi. Itu hasilnya semua negatif, tidak reaktif apalagi positif, alhamdulillah. Maka pemeriksaan dilanjutkan kira-kira mulai jam 14 lah begitu. Bagus, polisinya bagus, anak-anak muda usianya masih 30-an, ramah banget, cerdas, kadang-kadang bercanda-bercanda juga, dan yang paling penting mereka juga sopan. Selain sopan, mereka juga bisa disebut secara emosi kejiwaan juga lumayan matang. Artinya saya mau bilang begini, ketika saya dan mereka terjadi perbedaan pendapat yang cukup sengit, misalnya tentang satu, saya sebagai saksi, kita teman debat, tapi mereka bisa menekan emosi, tidak tampak marah begitu, enggak. Baguslah, saya salut dengan anak-anak muda ini, para penyidik yang bisa menempatkan diri secara profesional. Top. Kepada siapa ya? Bung Sigit, Kabar Eskrim, anak buah Anda yang periksa saya top. Keren, pintar, dan secara emosi cukup matang. Oke, itu yang pertama, seputar awalan gitu. Lalu seperti biasa, seperti biasa ditanya apakah Anda bersedia diperiksa. Saya tanya, ini kasusnya apa, masalahnya apa? Ini masalahnya terkait dengan peristiwa di KM 50 yang menjadi laporan reportase Anda dalam video yang diunggah di Bang Edi Channel. Nah, saya tanya, kalau gitu terlapornya siapa? Terlapornya dibacakan 6 orang saudara, 6 orang, dan 6-6-nya itu adalah korban Laskar FPI yang korban ditembak mati oleh polisi. Dan saya bilang kalau terlapornya orang sudah meninggal sesuai KUHP pasal 77, ya selesai, close, tutup kasusnya. Jadi kenapa saya diperiksa untuk kasus yang sudah selesai, yang terlapornya sudah meninggal? Saya bilang begitu. Saya didampingi babak sesi pertama itu dengan Abdul Al-Qadiri, ketua tim lawyer saya dalam kasus ini gitu. Maksud saya, dia juga menguatkan bahwa ini tidak boleh. Kita sempat
diskusi agak panjang dengan membuka ini. KUHP ini kan kita jadikan pedoman. Kalau kita jadikan pedoman, kita patuhi ini, ya berarti tidak ada pemeriksaan gitu. agak makan waktu itu gitu. Kemudian ditanya, tapi kan Bapak saksi. Saya bilang, saksi apa? Bapak kan mendengar dari saksi yang Bapak wawancarai. Lalu saya bilang begini, bos, saksi itu adalah orang yang mengetahui, orang yang mendengar, atau orang yang mengalami peristiwanya. Nah, tiga-tiganya saya tidak mengetahui, tidak mendengar, apalagi mengalami. Saya tidak ada di lokasi, saya bilang gitu. Jadi saya bukan saksi, dan saya tidak mau diperiksa, saya bilang begitu memang. Lalu dia bilang, tapi kan Bapak mendengar dari saksi yang Bapak wawancara, jadi Bapak saksi. Saya bilang, bos, kalau orang yang mendengar dari saksi kemudian menjadi saksi juga, ini aneh, bahkan bahaya. Masa? Dia gini, saya bilang, saya kasih ilustrasi. Ini perang di Ponorogo nih. Perang di Ponorogo itu saya mendengar ceritanya. Tapi kan tidak bisa dibilang saya menjadi saksi perang di Ponorogo hanya karena mendengar ceritanya. Kan begitu. Ini juga saksi itu yang mengalami, yang mendengar, yang mengetahui peristiwanya pada saat kejadian gitu. Kalau saya tidak di tempat, saya datang hari kedua setelah peristiwa. Nah, ini agak panjang makan waktu. Dan tadi saya ulang lagi bahwa ternyata kita berbeda pendapat cukup tajam, tapi penyidik profesional, tidak emosi, tetap ramah. Top. Keren. Ini kalau saya suka, saya senang berhadapan dengan polisi-polisi yang seperti ini. Cerdas, sopan gitu ya. Itu bagus. Kemudian saya bilang, saya menolak diperiksa sebagai saksi. Tolong. Mereka tanya, alasannya apa? Satu, saya bilang pertama, terlapor sudah meninggal, jadi kasus close sesuai pasal 77 KUHP. Kedua, saya bukan saksi. Di surat panggilan saya disebut sebagai saksi, dan saya bukan saksi. Jadi nggak tepat memeriksa saya. Yang ketiga, kalau terkait dengan liputan saya di kilometer 50, maka itu adalah produk jurnalistik. Dan kalau produk jurnalistik, saya tunduk dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Ya kan? Dan di situ disebutkan bahwa produk jurnalistik itu sebuah hukum yang secara khusus lex spesialis, sehingga kalau ada masalah dengan kasus-kasus jurnalistik, maka yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Pers, bukan KUHP dan sebagainya. Itu yang ketiga alasannya. Yang keempat lebih penting lagi, yang tidak kalah pentingnya maksud saya, yang keempat adalah Polri dan Dewan Pers itu sudah ada MOU yang menyatakan bahwa kalau ada keberatan masalah dengan produk pers, itu tidak semerta-merta bisa dibawa ke polisi, tapi melalui Dewan Pers. Lalu penyidik penasaran tuh, dia googling, kemudian dia cetak. Nah, begitu cetak, saya bacakan nih, ini pasal-pasal saya coret nih, pasal sekian, begini. Intinya, kalau ada keberatan, kalau ada masalah, itu disebutkan pihak pertama itu Dewan Pers, pihak kedua itu Polri, akan mengarahkan, nah kita sebutkan di kalimat yang lain, mengarahkan untuk melalui tahapan-tahapan berjenjang, antara lain hak jawab, dan sebagainya, dan seterusnya. Kalau ada sengketa, maka akan diperiksa oleh Dewan Pers, dan diputuskan oleh Dewan Pers, apakah ini masalah pidana, atau masalah jurnalistik. Gitu, bos. Jadi itu yang makan waktu agak panjang, kita beda pendapat, dan saya katakan saya tidak bersedia diperiksa. Gitu. Cuman karena saya paham mereka ini anak muda ini kan cuma terima perintah dari atasan, ya kan? Kalau saya ngotot tidak mau segala macam, kasihan juga kan kalau mereka nanti dimarahi atasannya. Oke. Ngobrol-ngobrol, kemudian berubah menjadi BAP. Oke, saya bilang catat aja tadi yang 4 alasan tadi bahwa saya tidak mau diperiksa sebagai saksi. Tidak mau diperiksa, maksud saya tidak mau diperiksa. Dan waktu berlanjut sampai menjelang maghrib, saya bilang saya selesai. Masih banyak pertanyaan. Oh, masih banyak, Pak. Saya bilang saya nggak mau. Stop pemeriksaan. Oh, masih banyak, Pak. Nggak mau. Stop pemeriksaan, saya bilang gitu. Kalau kalian paksa tetap lanjutkan pemeriksaan, saya kasih 2 alternatif. Yang pertama, kalau diperiksa, saya sampai sini, saya berdiri, saya melihat layar komputer, sampai nomor berapa? Nomor 23 ternyata. Sampai nomor 23, selesai, tidak ada pertanyaan lain, tutup. Karena saya tidak mau diperiksa dari awal.
Tapi kalau kalian ngotot akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, 24, 25, dan seterusnya sebagainya, maka saya akan kembali ke awal. Saya akan kembali ke awal bahwa saya tidak bersedia diperiksa. Dan artinya, seluruh pembahasan, seluruh cerita kita nomor 1, 2, segala macam bubar. Hapus, nol semua. Silakan pilih. Stop sampai di sini, atau kembali ke awal. Saya tidak bersedia diperiksa, dan saya hanya akan tanda tangan dengan 4 alasan tidak mau diperiksa. Semua jawaban tanya jawab tadi semua akan hilang. Kalau gitu kami konsultasi dulu Pak dengan atasan. Monggo, silakan. Agak lama segala macam. Terus ya oke Pak, kita selesaikan, dia bilang. Cukup. Ah, bagus gitu kalau gitu saya bilang. Tapi mohon izin Pak, dia bilang kita tambah pertanyaan penutup. Ya, 3 pertanyaan penutup itu normal lah. Apakah Anda bersedia dipanggil lagi untuk memberikan keterangan bila dibutuhkan? Atau saya bilang, siap, insya Allah saya datang. Dan seterusnya sebagainya. Jadi total ada 26 pertanyaan, dan itu selesai tuntas dengan ngeprint dalam macam sampai kira-kira pukul 21. Jadi kira-kira 7 jam saya di dalam, saudara. Begitu keluar dari Bareskrim, dari ruang pemeriksaan, teman-teman wartawan, biasalah nanya lagi informasi seperti yang pertama waktu saya datang, mereka tanya, mereka segala macam. Saya jelaskan 4 poin tadi, dan saya ingat kepada kalian semua, saya bilang kepada wartawan nih. Ini pada kalian nih semua nih, wartawan, kalau ada masalah dengan karya jurnalistik kalian, maka pegang 4 itu. Tidak bisa diperiksa oleh polisi. Karena kasus yang saya alami bisa juga terjadi pada kalian. Itu saudara sekalian, saya berharap tentu saja masalahnya sudah selesai. Bermohon kepada Allah tuntas, Allah selesaikan persoalan ini sampai di sini, dan Allah berikan kita pertolongan, kesabaran, dan Allah jauhkan kita semua, ya kan, dari apa ya, marah bahaya lah gitu ya. Ini cerita saya, laporan saya kepada teman-teman sekalian, saudara sekalian, seputar pemeriksaan di Bareskrim kemarin. Memang pertanyaannya akhirnya memang fokus kepada bagaimana Bapak tahu saksi Bapak itu memang saksi yang sebenarnya yang Bapak sebut saksi mata? Siapa nama saksi Bapak itu? Saya bilang jangankan kalian bos, jangankan kalian bos, malaikat pun kalau bertanya kepada saya tentang saksi saya tidak akan saya jawab. Saya tidak akan saya jawab karena di poin ke-7 tentang kode etik jurnalistik itu, wartawan Indonesia punya hak tolak. Nah ini penting, punya hak tolak, melindungi identitas narasumber. Gitu bos. Walaupun untuk itu wartawan terpaksa harus menanggung risikonya, tapi itu merupakan bentuk integritas wartawan terhadap kepercayaan narasumber kepada dia. Bayangkan nggak kalau misalnya wartawan dapat informasi, tolong ya Ed jangan dibuka nanti gini. Lalu saya buka, saya dapat dari si A loh. Waduh, secara integritas saya rusak, kedua saya membahayakan narasumber saya. Dan itu sangat-sangat tercela dalam dunia jurnalistik, saudara. Jadi ini video juga untuk teman-teman, adik-adik saya, mungkin anak-anak saya juga, wartawan-wartawan muda. Kalian pelihara betul yang namanya integritas sebagai wartawan. Penuhi janji kalian, jaga kepercayaan kalian terhadap narasumber. Maksud saya jaga kepercayaan narasumber pada kalian. Jaga dengan sungguh-sungguh, bela betul-betul itu. Karena itulah integritas kita sebagai jurnalis. Ya. Dan kembali lagi, produk jurnalis diatur kalau ada masalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Ya kan? Kemudian produk jurnalis ada MOU antara polisi dan Dewan Pers, sehingga ada proses-prosesnya yang tidak bisa serta-merta kecuali kita sebagai jurnalis melakukan tindakan kriminal, menipu, mencuri segala macam, itu tidak masuk dalam ranah Undang-Undang Pers. Udah gitu saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.